Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional pada materi pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Umumnya, dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausula tentang tata cara pembayaran. Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang merupakan salah satu bentuk terpenting yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Di pihak lain, pembayaran merupakan hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Tidak jelas tata cara pembayaran atau tidak jelas terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan atau sengketa dalam hubungan bisnis bagi para pihak yang terlibat. Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting, mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Maka dari itu, pilihlah beberapa cara pembayaran yang tepat. Selain dapat memberikan jaminan keamanan, juga dapat memberikan keringanan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut. Yang pertama yaitu advance payment atau cash payment. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Cara pembayaran dengan mempergunakan sistem pembayaran advance payment mengandung risiko yang harus dipertimbangkan, khususnya oleh importir yang terlebih dahulu melakukan pembayaran. Bisa saja terjadi uang prestasi dari penjual yang berakibat fatal bagi pembeli. Misalnya, penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu yang diperjanjikan atau penjual mengirimkan barang yang kualifikasi dan mutunya tidak sesuai dengan diperjanjikan. Oleh karena itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi seperti ini harus diperkuat dengan berbagai klausula yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausula ganti rugi atau sanksi. Yang kedua yaitu open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran ini dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, resiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka resiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Cara pembayaran dengan open account akan sangat menguntungkan bagi pembeli, karena melalui sistem ini pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang dijanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh penjual. Keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran. Di sisi lain, resiko dapat muncul di pihak penjual. Misalnya, barang telah dikirimkan penjual ke pelabuhan tempat kedudukan pembeli, akan tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tepat waktu. Dengan sendirinya, penjual akan rugi karena telah menanamkan modal atas harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ongkos pengangkutan dan biaya asuransi. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah letter of credit. LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar whistle yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir.
Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Dengan mempergunakan LC, pembayaran akan menjadi lebih mudah, aman, dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir, LC juga dapat disajikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang keempat yaitu Commercial Bills of Exchange. Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisikan perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade draft. Jenis draft terdiri dari claim draft dan documentary draft. Commercial Bill of Exchange yang sering disebut juga whistle atau draft atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisikan perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah itu semacam itu sering disebut whistle. Yang kelima yaitu collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan atau reminting bank setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Reminting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan mempergunakan collection introduction. Collection bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar atau draft. Yang terakhir yaitu 6. Konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual, maka pada konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Sekian dan terima kasih, itulah pembahasan saya pada materi pembayaran internasional.